kita mulai saja Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita akan buka sesi monitoring kedua ini dengan doa. Mohon bantuannya untuk memimpin doa. Miss minta tolong Nicole. Oke, Miss. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti Zoom PJBL Lintas Wilayah Jakarta dan Lahat ini. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan nanti kami akan menghasilkan produk-produk terbaik dari kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Nicole. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sebelumnya dari Miss mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Selamat menikmati merayakan kemenangan dan kebersamaan bersama keluarga minggu lalu. Semoga bisa membawa makna bagi kalian masing-masing. Dan terima kasih juga untuk kehadirannya di sesi monitoring kedua kita kali ini. Semoga di sesi monitoring kedua ini kalian sudah lebih siap, sudah siap dengan produknya. Bisa hari ini juga bisa sekalian tampil latihan presentasi, sehingga nanti tinggal sekali pertemuan kita di sesi assessment atau penilaian kalian bisa menyampaikan yang maksimal. Oke. Untuk urutannya sudah disampaikan sepertinya ya di grup masing-masing. Tapi Miss akan mengingatkan lagi agenda kita. Untuk setiap kelompoknya mendapatkan waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan produk atau apa yang sudah kalian siapkan sampai saat ini. Kita mulai nanti karena ini terlambat, berarti sekarang pukul 8.50 kita awali dengan kelompok 1 sampai pukul 9.10 kelompok lanjut kelompok 2, 9.30 lanjut kelompok 3, 9.50 lanjut kelompok 4, dan kelompok terakhir nanti pukul 10:10. Mungkin beberapa teman yang belum bergabung juga akan menyusul bergabung di waktu yang sudah kita jadwalkan, dan mohon maaf untuk keterlambatan memulai pada hari ini. Lalu dilanjutkan nanti pukul 10.20 akan disampaikan arahan teknis presentasi atau jadwal presentasi kalian, dan nanti akan ada penguatan sebelum kita tutup atau akhiri sesi monitoring kedua ini. Oke. Langsung saja waktu dan sesi diberikan kepada kelompok 1. Kepada Angel dan kawan-kawan, sudah dipersiapkan? Halo? Ya? Halo? Ya, terdengar jelas Angel. Oke. Jadi, ya silakan kepada Angel dan kawan-kawan. Jadi, kita akan, halo? Putus-putus ya? Sudah jelas, Nak. Oke. Jadi untuk produk ini kan kita bikin sesuatu yang berbeda. Biasanya kan orang bikin produk kan cuma kayak komunikasinya bukan dua arah gitu, cuma satu arah. Jadi buat orang lain yang kayak baca itu belum tentu ngerti. Nah untuk dua arah ini kan kita kan ada kayak beberapa game, jadi tidak kayak benar-benar monoton dan ada permainannya, jadi kan lebih seru. Jadi kita juga bisa uji kompetensi kita sendiri, apakah udah ngerti atau enggak. Terus, langsung di-share screen atau gimana? Boleh, Nak. Oke, bentar. Nah, sekarang juga nih game-nya seperti apa? Ini mending saya share screen-nya pakai suara atau enggak? Ya, kalau bisa pakai suara lebih baik. Ya udah pakai aja ya. Takutnya ganggu. Apakah terlihat? Terlihat?
Kedengeran suaranya? Suaranya belum muncul, apa karena belum di-play? Oke. Kedengar suaranya? Jadi ini Oke, udah gamenya kan. masuk. Pertama ada 5 menu, terus kita masuk ke sini. Bentar. Ini ada penjelasannya. Jadi ini tuh gamenya interaktif, nggak cuma kayak satu arah doang. Jadi nanti kan ada game. Nah ini. Untuk gamenya sebenarnya kita udah selesai ya. Nah kalau misal udah urutannya semuanya benar, berarti kita berhasil. Ini penjelasan tentang gubernur jenderal yang kita pilih. Terus lanjut. Ini dampak kebijakannya. Lanjut. Berarti kan ada permainan lagi. Jadi biar nggak monoton dan bisa bermain sambil belajar. Lebih seru. Ini untuk bahasa Inggris. Ini penjelasannya. Ini pakai past tense. Terus ini ada game lagi. Jadi ini kayak berasa kayak bangunan gitu. Jadi kita harus bangun bangunan setinggi mungkin. Kalau jatuh berarti game over. Nah, kayak gini. Tapi bisa restart lagi. Lanjut. Ini matematika. Untuk jawabannya mungkin akan lebih cepat saya itu. Terus lanjut ke musik. Ini nyanyinya. Terus kita juga bisa mencoba main alat musik tanjidor. Jadi kalau misalnya bikinnya kayak seperti produk biasa kan kita kan tidak bisa kayak mencoba secara langsung. Nah, di game edukasi kita ini bisa dicoba secara langsung walaupun secara kayak virtual kayak gini. Tapi kita bisa tahu yang ini tuh suaranya kayak gimana, itu suaranya kayak gimana. Tinggal dipencet kayak gini. Nah, yang lainnya juga gitu. Dah. Kayak gitu. Halo. Terima kasih Angel. Dari kelompok 1, Faris dan Tamara atau Abelta ada mau menambahkan penjelasan? Udah cukup, Miss. Oke, sekarang dari Bapak Ibu Guru tim teaching, apakah ada masukan? Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru kalau ada feedback mungkin boleh disampaikan. Dari Bu Erna udah kasih jempol. Atau Miss memulai sedikit deh bertanya. Nanti saat menjelaskan dari Angel sendiri atau semua nih? Apa karena belum latihan presentasi? Semuanya.
sudah diatur pembagiannya? Nanti siapa yang menjelaskan Sesuai ini? bagian yang sebelumnya kita bagi buat mata pelajarannya itu. Oh, berarti sudah ada pengaturannya gitu maksud Miss. Iya, cuma belum latihan kayak bareng-bareng gitu. Oh, rencana latihan kapan, Angel? Mungkin hari ini kalau enggak besok. Oke. Oke, dari Miss itu saja. Cuma penasaran yang lainnya nanti bicara juga atau tidak. Itu aja sih kalau dari Miss. Oke. Dari yang lain, Bapak Ibu, apakah ada feedback? Mungkin sedikit Miss dari saya. Saya Ya. Oh, siapa? Silakan Bu. nggak apa-apa, Bapak dulu aja nggak apa-apa. Mungkin sama kali. Kayak Ibu Clara aja dulu, silakan. Pak, ada kita pendekatan kepada pelanggan. Baik, terima kasih Pak. Saya heran ya, luar biasa sekali ya buatan kelompok 1 ini. Sudah bagus ya. Untuk kontennya sudah bagus, tapi tadi saya sedikit melihat untuk yang matematika. Untuk kelompok ini yang buat MTK siapa ya? Faris. Faris. Kita ada perbaiki bareng-bareng. Iya Faris, untuk MTK-nya tadi kok nggak, saya salah lihat ya, itu kelihatannya ada data yang kurang tepat nak ya. Nanti bisa diperbaiki lagi Faris. Ya, Itu yang saya lihat dari segi matematikanya untuk kelompok ini, tapi untuk produknya luar biasa. Ya jempol ya. Terima kasih untuk kelompok ini, tetap semangat ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mem Clara. Ada tambahan Kalau boleh dari tahu, Oh iya, Angel, yang kurang tepatnya itu di mana ya? Gimana Angel? Kalau boleh tahu yang kurang tepatnya itu di mana, jadi biar kita bisa langsung perbaiki. Nanti Angel saja. coba share screen lagi. Nanti aja. Oke. Kalau enggak Angel nanti aja nggak apa-apa, biar sama Faris aja, biar nanti untuk kelompok yang lain juga bisa berjalan ya, nggak apa-apa ya nak ya. Iya. Jadi ada PR ya nak, nanti konsultasikan dengan Mem Clara ya. Dari Pak Heri silahkan. baik, saya tambah sedikit bahwa secara umum produknya sudah keren ya. Keren, yang penting nanti untuk presentasi nanti silahkan perlu latihan, mungkin tidak hanya sekali, sehingga nanti pas presentasi bisa lancar bergantian menyampaikan, dan juga setiap anggota kelompok mengerti isi dari produk ya. Jadi mengerti untuk memahami keempat mata pelajaran. Saya rasa itu saja yang sudah keren ya. Nah, kalau pesan Miss Clara nanti ya, coba nanti untuk Faris silahkan dikonfirmasi ke Miss Clara ya. Itu aja Bu Tina, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Dari Mem Windru, Pak Yoel, apakah Pak Agus, Bu Ance, ada yang mau disampaikan? Baik, Mem. Mem Vina, saya. Oke, silakan Mem Win. Ya, untuk kelompok 1 luar biasa sekali ini awal yang baik untuk presentasi dari kelas 1 dengan membawa produk yang seperti itu ya. Semoga bisa membangkitkan untuk kelompok-kelompok lain. Lalu untuk saya sendiri tadi udah luar biasa. Cuman ketika di permainan tadi, apakah itu tadi ada narasinya? Misalnya, saya rasa ketika saya pernah main game seperti itu, terus ada narasinya, sepertinya bakal tambah lucu gitu. Which one? Maksud saya ada narasinya gitu, jadi tidak hanya musik tadi. Tadi kan di produk itu ada musik ya? Yang mana? Bagian yang mana? Mungkin atau di bahasa Inggrisnya mungkin bisa dinarasikan gitu, Njel. Kalau dinarasikan biasanya kalau nggak ada internet nanti nggak ada suaranya. Kemarin gitu. waktu proyek ke-6 saya coba bikin narasikan, nggak ada internet, nggak ada suaranya. Makanya saya kali ini nggak pakai.
Oh gitu. Kalau kalau backsound maksud saya narasinya itu dijadikan backsound kayak gitu nggak bisa juga ya? Ya, Oh gitu ya. Karena saya kurang paham dengan pembuatannya. Cuman saya pernah 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 melihat game seperti itu kemudian ada narasinya. Jadi dia ada ceritanya. Jadi sehingga tidak hanya membaca tetapi kita juga bisa mendengar gitu loh. Jadi kalau kita malas baca kemudian kita listening aja gitu. Gitu aja. Oke, thank you. Thank you, Mem Win. Atau nanti semoga dari kelompok 1 yang nanti dibacakan ya. Jadi kami tim teaching bisa menilai dari pronunciation kalian juga, narasinya kita bisa dengar. Mungkin Oke, seperti itu. iya. Oke, thank you. Thank you, Mem Win dari Pak Yo. sebenarnya Ya, Angel. untuk game ini kalau misalnya waktunya lebih panjang mungkin kita bisa lebih bagus. Cuma ya karena waktunya singkat jadi kita nggak bisa kayak bener-bener full gitu. Oke, terima kasih untuk penyampaian kendalanya Angel. Tapi so far what you have done is very good, ya, well done. Menurut Miss malah luar biasa, dalam waktu singkat kalian bisa buat game yang kami Bapak Ibu guru aja belum tentu bisa buat gitu. Tetap semangat untuk kelompok 1, well done, good job untuk semuanya. Silakan nanti dijadwalkan, persiapkan untuk tadi atur waktu untuk latihan presentasi. Semoga nanti di waktu penilaian kalian bisa menyampaikan yang maksimal. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Apakah sudah disiapkan? Egi, Keisha, Daniel, dan Jason. Sudah siap, Nak? Egi tangannya begitu, apa? Artinya belum atau bagaimana nih, Egi? Halo, Mem. Ya, sudah jelas, Egi. Silahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan saya kali ini, saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Untuk PPT masih sama, untuk judulnya juga masih sama, seperti apa yang disampaikan minggu kemarin. Ini untuk bagian IPS-nya. Itu untuk bagian bahasa Inggris. Untuk bagian MTK. Nah, itu untuk bagian seni budaya. Nah, untuk bagian seni budaya itu tersendiri, itu yang untuk video musik itu sudah dikonsultasikan, tinggal direvisi beberapa. Dan untuk pembuatan videonya itu sudah sekitar 80% ke atas untuk videonya selesai. Seperti itu.
Egi, Ya Pak. ini untuk nyanyinya sudah ya, yang nyanyi apa? Lagu daerah. Untuk lagu daerah itu kan sudah saya konsultasikan ke Bapak. Nah, Oh, ini sedang lagi direvisi Pak. Untuk perekaman sudah dilakukan, tinggal di bagian pengeditan. Setelah sudah di bagian pengeditan, nanti bakalan Egi konsultasikan kembali kepada Bapak. oke, ke Pak Edi nanti konsultasinya ya. Musik kan? Iya Pak. Nanti saya ikut mendengarkan aja, mudah-mudahan keren ya, kelompok 2 ya ini ya. Ini kan, tapi nanti kan untuk produk akhirnya dalam bentuk video ya, walaupun mungkin IPPT tapi divideokan gitu ya Egi ya. Iya Pak. Yang penting nanti untuk presentasi sudah diatur ya, bergantian gitu ya Egi ya. Iya Pak. Nanti diatur sehingga masing-masing harus sudah tahu tugasnya, sehingga nanti ketika presentasi itu bisa nyambung, tidak terlalu banyak jeda. Mungkin itu untuk kelompok 2 ya, secara umum dari saya gitu lagi. Siapa nanti kan, kalau nggak salah tadi kan produk akhirnya sudah 80% lebih ya. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan lebihnya 19, jadi sudah 99%. Yang penting nanti siap ya untuk hari kalian presentasi ini hari apa? Jumat ya? Jumat Kamis, atau Kamis? Pak. Kamis, Pak. Oh, Kamis ya. Nah, silahkan untuk bisa disiapkan dengan baik untuk nanti hari Kamis siap untuk presentasi kelompok 2. Gitu ya, Egi ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk rekaman 80% lebih, yang belum apa nih Egi? Untuk rekaman tinggal bagian seni budaya, Mem. Untuk bagian seni budaya itu saat memainkan alat musiknya, Mem. Oh, berarti tinggal seni budaya ya. Oke, well done. Good job kelompok 2. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada feedback? Bu Amis, Ya, silakan Bu Ance. Miss Vin. Egi tadi kan tak pas hati di bagian bahasa Inggrisnya itu, mapel bahasa Inggris. Ini kan nanti kan PPT yang dibuat video. Kayaknya tulisannya tuh terlalu penuh ya, menurut saya. Coba di bagian slide PPT mapel Inggris, Gi. Nah, apalagi ya yang tadi ya bagian ini, terus yang sebelumnya tadi yang slide 6 tuh kayaknya penuh banget gitu loh. Jadi ketika nanti rasa-rasanya ketika kita menonton video tersebut ngelihat slide yang terlalu penuh itu kurang ini apa ya, menarik kayak gitu loh. Kayaknya perlu dipecah lagi gitu. Sebaiknya itu menurut saya. Jadi jangan terlalu penuh seperti itu. Ada kan tadi kan juga ada di slide 6 itu kayaknya penuh banget. Slide 10 itu juga, slide 8 itu kayaknya juga penuh tuh. Itu semua mapel Inggris ya, Egi? Semuanya mapel Inggris. Iya, nggak dengar kayaknya. Suaranya masih ke mute, Egi. Kalau untuk mapel bahasa Inggris cuma 1 slide, Mem. Oh, yang atasnya juga, coba lihat yang slide 6 itu juga, Gi. Slide 6. Coba Daniel naik ke slide 6. Oh iya. Ini PS kayaknya ya? Kayaknya padat banget gitu dilihat.
Oke. Jadinya nanti takut produk kalian tuh takutnya nggak menarik gitu jatuhnya. Memang isinya bagus, kemudian tampilan apa ya? Slide PowerPoint-nya tuh background-nya tuh udah menarik gitu. Cuma karena penuhnya tulisan kalian itu, jadi menurut saya itu loh, yang bacanya juga jadinya agak kayak mana gitu. Seperti itu ya, Gi ya. Oke, Itu Mem. masukan Terima aja kasih sih. masukannya. Gitu, Miss Tina. Terima kasih Bu Ance. Mungkin seperti slide 7 menarik tuh ya. Kita melihat dari jauh aja walaupun kecil. Nah, kamu coba bikin ada gambar. Ya, terus tulisannya sebesar-besar ini jadi melihatnya lebih menarik. Ini masukan aja ya. Nanti kalian kelompok 2 yang mempertimbangkan. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada feedback? Sudah cukup untuk kelompok 2? Oke, silakan Pak Agus. Mungkin untuk IPS-nya, karena ini merupakan data-data ya banyak nggak apa-apa, tapi kalau nanti dalam bentuk video mungkin nggak usah ditampilkan dalam bentuk tulisan seperti ini, tapi mungkin bisa dibacakan jadi tidak makan tempat. Nah, videonya nanti bisa diganti semacam ilustrasi yang menggambarkan situasi pada zamannya. Jadi mungkin ini lebih agak menarik. Jadi ini nggak ditampilkan di video, tapi ada yang membacakan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk IPS sejarahnya mungkin ini ya, untuk data gubernur ini masih seperti kemarin ya, yang minggu kemarin waktu pertama ini pendampingan. Itu boleh ditambahkan biografi secara singkat aja, boleh ditambahkan. Ini juga nggak perlu ditampilkan di video, ini penjelasannya, tapi juga cukup dibacakan. Kemudian untuk yang ketiga, jawaban ketiga, coba slide-nya tadi. Nah, ini boleh untuk yang dipilih adalah Jan Peterson Kuhn. Nah, ini ini mungkin sedikit masukan kalau masih bisa dimungkinkan. Jas merahnya kok belum nampak ya sesuai dengan tema. Jadi ini pesan apa yang mau disampaikan oleh kelompok ini, entah itu pesan-pesan dalam bentuk ya yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu, itu boleh juga ditambahkan di sini. Misalnya nilai kebangsaan, nilai persatuan boleh, harga diri bangsa boleh, daya juang juga boleh, atau nilai-nilai dari CC5 ya. Mungkin kalau mau ada yang ditampilkan di sini juga silakan saja. Jadi untuk kelompok ini masih banyak sekedar mengambil data, tapi belum nampak critical thinking-nya juga belum nampak ini. Mungkin itu sedikit masukan ya kalau masih dimungkinkan. Nah, coba nanti Pak Yul juga memberikan masukan untuk kelompok ini. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih sarannya. Oke, terima kasih Pak Agus. Dari Pak Yoel, apakah ada penambahan Pak? Iya Bu, aduh, saya baru kelempar keluar ini. Baik, untuk pekerjaan dari kelompoknya Egi, ini hampir sama seperti yang lain. Kalau
modelnya videonya itu PPT seperti ini bukan PowerPoint ya. Kalau PowerPoint kan kekuatan di poinnya gitu, PowerPoint. Kalau seperti ini hampir seperti Word, terlalu banyak untuk kata-katanya. Nah, mungkin sama seperti Pak Agus, itu untuk sarannya bisa dibuat gambar saja di videonya itu, gambar-gambar tokoh-tokohnya atau gambar-gambar yang berhubungan dengan materi. Kemudian untuk jawabannya atau untuk background suaranya ini baru kamu membacakan atau kalian membacakan yang ada di PPT ini, seperti itu, untuk memperjelas apa sih maksud dari gambar yang kamu tampilkan. Biasanya kan banyak contoh di YouTube atau di video TikTok, itu juga banyak model yang seperti ini. Ada gambar, kemudian dikasih penjelasan di bawahnya. Ada tulisan sedikit, kemudian lebih banyak untuk narasi dalam hal berbicara. Mungkin seperti itu Miss Vina dan Gi serta kelompoknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoel. Nah, semoga masih ada waktu nih ya untuk Egi dan teman-teman bisa untuk mengambil poin yang penting saja untuk ditaruh di PPT. Mungkin penjelasan lengkapnya bisa di video kalian. Kalian kan sudah rekam. Nah, jadi mungkin rekamannya bisa penjelasan panjangnya di slide PPT-nya mungkin bisa dipersingkat atau dibuat lebih menarik. Tetap semangat untuk kelompok 2 ya. Masih ada waktu, Nak. Oke, semangat. Good job. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Well done, kalian luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2 sudah berusaha dan memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk upayanya. Kita lanjut untuk kelompok 3. Kepada Kezia dan teman-teman, apakah sudah siap, Nak? Ya, oke, silahkan. Mungkin izinkan saya screen share, Mem. Ya, boleh. Apa sudah ada kendala? Sudah bisa belum? Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Jadi kelompok 3 mengambil tema produk keseluruhan vlog. Nah, untuk pelajaran IPS sendiri ini, dan untuk IPS ini sudah hampir 100% karena tag video juga sudah, tinggal masuk ke bagian editing. Untuk matematika ini, dan ini juga sedang proses editing. Dan untuk seni budaya kami mengambil lagu Sirih Kuning. Ada 3 yang bermain pianika dan 1 bermain biola. Nah, untuk bahasa Inggris kami mengambil tema podcast seperti interview tanya jawab. Mungkin segini saja, Mem. Oke, untuk produk akhirnya kelompok 3 apa ya, Nak? Podcast semua atau podcastnya hanya bahasa Inggris aja? Oh, vlog. Oh, berarti. Podcast hanya bahasa Inggris. Ya. Oh ya, vlog, tapi nanti ada tampilan ini ya, PPT-nya ini dimasukkan ke dalam vlognya. PPT cuma untuk presentasi aja, Mem. Oh iya, oke. Atau tadinya Miss pikir ini hanya sekedar data, jadi nanti vlog yang kalian tampilkan di penilaian vlognya. Begitu bukan? Oh iya, oke. Iya, Mem, vlognya. Oh ya, oke, good job. Karena kalau misalkan hanya ini, tadi Miss lihat hurufnya juga kecil-kecil. Miss terkendala bacanya tadi sampai nempel matanya ke laptop. Well dan Kezia, apakah vlognya sudah mulai dibuat, Nak? Progresnya sudah berapa persen nih? Apa sudah selesai? Sudah 80%-an. Nah, yang belum apa? Tinggal menunggu seni budaya, tinggal menunggu editan suara dari Jessica. Soalnya katanya mau dipasin gitu, Mem, biar suaranya pas. Oh iya, oke.
Well done, tetap semangat ya Kezia, luar biasa nih. Penasaran pengen lihat vlognya kelompok 3. Dari Bapak Ibu Guru tim teaching, apakah ada feedback? Ada. Dari Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Untuk pas presentasi itu nanti vlog lalu, nah ini pas umpama pas seni budaya, itu yang ditampilkan apa di situ? Apa kami cuma mendengarkan saja atau ada ilustrasi yang lain seperti itu? Nanti mungkin yang ditampilkan kan pertama-tama video vlog fullnya, terus pas presentasi mungkin klip-klipnya di SS gitu langsung nanti dijelasin. Oh, oke. Berarti masih ada item-item lagi di situ gitu ya. Seperti tadi untuk kelompok sebelumnya tadi juga ya, untuk kelompok 2 ya. Kayak masukan bagus, apalagi bentuknya video. Bentuknya video sangat untuk kami ya, istilahnya untuk penikmat, untuk penonton, untuk yang bisa melihat video itu, kalau berupa PPT memang kalau tulisan-tulisan seperti itu tidak menarik ya. Seperti halnya kita disuruh baca atau suruh kita melihat, suruh baca gitu aja. Bagus seperti masukan Pak Agus, ilustrasi seperti tadi kan Pak Edi membaca tulisan masyarakat Indonesia menjadi menderita ketika di masa pemerintahan itu. Nah, coba di situ aja carikan gambar dari Google, kira-kira peristiwa menderitanya itu saat itu seperti apa, munculkan saja, tulisannya nggak usah dituliskan, tapi cukup dibacakan. Nah, itu akan membuat video itu menjadi lebih menarik. Seperti itu masukan sementara dari Pak Edi. Terima kasih untuk kelompok 3 khususnya juga. Nanti kalau seandainya di sini ada poin-poin yang masih diperjelas lagi dengan muncul gambar supaya apa yang disampaikan itu lebih jelas, itu akan menjadi lebih menarik. Seperti itu intinya, bahwa ilustrasi sangat penting untuk memperjelas permasalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Masukannya supaya cari gambar ilustrasi ya Pak, supaya menarik nanti tambahan buat di vlognya. Oke, masih ada waktu ya Kezia, semoga bisa ditambahkan. Tetap semangat. Apakah dari yang lain Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, memberi masukan? Sudah oke kayaknya ya. Oke. Sudah cukup baik pekerjaannya. Terima kasih Kezia dan teman-teman. Masih ada waktu beberapa hari untuk melengkapi dari feedback yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tim teaching. Tetap semangat untuk Kezia dan kawan-kawan. Well done kelompok 3 ya. Kita lanjut ke kelompok 4. Langsung saja untuk kelompok 4 kepada Vanessa dan kawan-kawan, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil sementara dari produk PJBL yang telah kami buat. Calvin. Ini ada suaranya nggak ya nak? Suaranya tidak terdengar. Nggak kedengar ya, Mem? Suaranya belum keluar kayaknya ya. Tapi di ini sudah ada suaranya, Mem. Oh, mungkin bisa di stop share, terus waktu share screen kan ada pilihan yang share sound di bagian kiri bawah
Mungkin kamu belum centang. Oh iya. Ya, oke. Apakah sudah terdengar? Sudah, suaranya sudah keluar, Calvin. Yang pertama yaitu Gubernur Jenderal yang memerintah di Hindia Belanda dari tahun 1610 hingga tahun 1650, yaitu yang pertama Gubernur Jenderal Peter Booth, yang kedua Gubernur Jenderal Gerard Reiten, yang ketiga Gubernur Jenderal Laurens Rijn, yang keempat Gubernur Jenderal Jens Peter Zoon Koen, yang kelima Gubernur Jenderal Peter de Kapiter, yang keenam Gubernur Jenderal Jacques Pich, yang ketujuh Gubernur Jenderal Hendrik Brouwer, yang kedelapan Gubernur Jenderal Antonio van Diemen, dan yang terakhir Gubernur Jenderal Cornelis van der Linden. Yang kedua, kebijakan salah satu gubernur jenderalnya. Kebijakan gubernur jenderal yang saya pilih adalah Gubernur Jenderal Peter Booth. Salah satu kebijakannya adalah mendirikan pos perdagangan di Banten dan Batavia. Dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat Indonesia pada masa itu adalah yang pertama, dampak di bidang ekonomi, yaitu rakyat Pulau Jawa menjadi miskin dan menderita akibat monopoli perdagangan oleh FOC. Yang kedua, dampak di bidang sosial, yaitu bangsa Belanda menduduki kelas sosial atas yang lebih tinggi daripada bangsa asli Indonesia. Dan salah satu peninggalan FOC di bidang budaya yang sekarang menjadi tempat wisata, yaitu Kota Tua. Sementara bagi Belanda adalah memudahkan FOC untuk berdagang rempah-rempah dan memungkinkan untuk monopoli perdagangan di Pulau Jawa mendirikan kantor dagang FOC pertama Nusantara, yaitu di Banten. Penjajahan Belanda membuat bangsa Indonesia sangat menderita. Rakyat menjadi miskin akibat sistem tanam paksa monopoli perdagangan yang dilakukan FOC. Tidak hanya itu, bangsa Belanda menduduki kelas sosial yang lebih tinggi dari rakyat pribumi. Tindakan yang dilakukan Belanda merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji karena bersifat mempengaruhi dan menindas. Salah satu jenis musik tradisional Indonesia yang muncul pada masa kolonial Hindia Belanda yaitu tanjidor. Tanjidor adalah salah satu jenis musik Betawi yang mendapat pengaruh kuat dari musik Eropa. Kesenian tanjidor juga terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Namun sayangnya kesenian tersebut sudah punah. Tanjidor lahir pada masa penjajahan Hindia Belanda. Jenis musik ini pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-18, yang saat itu dimainkan untuk mengiringi perhelatan serta digunakan pada saat mengarak pengantin. Tanjidor sendiri berasal dari bahasa Portugis yaitu tangedor, yang berarti alat musik berdawai. Namun, arti tersebut berbeda dengan kesenian tanjidor di masyarakat Betawi, yang pada umumnya menggunakan instrumen musik perkusi dan tiup. Alat-alat musik yang digunakan biasanya sama dengan alat musik drum band. Instrumen musik pada tanjidor terdiri dari klarinet, piston, trombon, tuba, saksofon, senar drum atau tambur, bass drum atau beduk, simbal atau kecrek, dan triangle. Namun, alat musik yang paling banyak digunakan ketika bermain tanjidor yaitu alat musik tiup, seperti klarinet, piston, trombon, serta trompet. Tanjidor dimainkan secara berkelompok, yang terdiri dari 7 sampai 10 orang. Sekarang ini, fungsi utama musik tanjidor banyak digunakan pada pesta perkawinan, di mana didominasi alat tiup dengan pemakaian kostum yang seragam. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam musik tanjidor yaitu nilai ekonomis, nilai hiburan, nilai sosial, nilai estetis atau keindahan.
Sebagai generasi penerus bangsa, kita dapat melestarikan musik Tanjidor agar jangan sampai punah. Misalnya dengan cara mendirikan sanggar tari kesenian tradisional, ikut latihan di sanggar tari kesenian, dan menonton atau menyaksikan pagelaran kesenian musik Tanjidor yang ada. Indonesia was colonized by several countries, for example, the Netherlands, England, and Japan. The Indonesian people were suffering and tormented by what they did to their country. They searched for many ways so Indonesia could be free from the cruelty they had experienced. But before their freedom, on August 17, 1945, Indonesian people were unsuccessful many times and experienced multiple failures because they used to do regional methods. There was a national revival in 1908 and an organization was formed, specifically the Budi Utomo Organization. From that moment on, national figures started appearing, such as Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, and many more. They felt that they need to unite if they wanted the freedom of Indonesia. After many discussions, they agreed to change their way of fighting for freedom through organizations. With the Youth Congress held in 1928, Indonesia's unity was increasingly formed because those who attended the Congress were young people from all over Indonesia. They all began to realize the importance of unity if they wanted the freedom. They admitted one country, one nation, and one language, which is Indonesia. Since then, the youth spirit of the Indonesian national figures had grown. A lot of national figures appeared, such as E.R. Soekarno, Mohatta, Muhyiddin, and more. They thought about how to fulfill their need of Indonesia's freedom, so the spirits of the many national figures who never backed down eventually succeeded in bringing freedom to Indonesia. After so long, Indonesia was finally free from colonialism, and that is the journey of how Indonesia found their freedom. Sekian presentasi kami. Oke, terima kasih Vanessa dan teman-teman kelompok 4. Well done. Ya. Sepertinya sudah siap nih videonya. Sudah dipublish juga di YouTube ya, Nak ya? Iya, Miss, itu matematika sama penutupannya lagi diedit, Miss. Oke, berarti masih melengkapi untuk yang matematika. Oke, tetap semangat ya kelompok 4. Oke, dari Bapak Ibu tim teaching, apakah ada feedback? Dipersilahkan. Jadi bukan hanya foto ya, nanti yang tampilkan tetapi ada bakat-bakat. Baik, mungkin sedikit dari saya, Miss Vina. Ya, silakan Pak Heri. Oke, ini kelihatannya sudah jadi ya. Kelompok 4 sudah jadi ya, Vanessa ya?
tinggal edit matematika sama yang penutupannya, Pak. Oh gitu. Sudah ya keren lah ini kelompok 4. Hanya kalau nggak salah dengar tadi kan yang tentang VOC. Hanya kok tadi pelafalannya kalau nggak salah FOC ya. Karena harusnya VOC apaan? Nggak tahu apakah ini menjadi sesuatu yang apa ya untuk mungkin dari Bapak Ibu guru IPS, karena tadi kan VOC kalau nggak salah dengar tadi dibacanya itu FOC gitu ya. Mungkin nanti untuk dipertimbangkan ini bagaimana kan gitu ya Vanessa ya dengan teman-temannya gitu. Terima kasih. Tapi sudah keren ini untuk secara umumnya ya. Musiknya juga sudah tampil ya, video musiknya. Sudah 2 pianika, 2 perkusi ya. Sudah keren nyanyinya. Gitu, terima kasih. Terima kasih Miss Vina. Terima kasih Halo. Pak Heri. Ya, Pak Agus mau menambahkan, silakan. Pak Heri, kelompok ini secara keseluruhannya ya udah secara umumnya sudah bagus ya. Pengumpulan datanya sudah cukup lengkap, tapi ada hal-hal kecil yang mungkin juga sekaligus dikritisi ya. Mungkin kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk kelompok ini sudah muncul semacam ya pendapat, pesan dan seterusnya. Tapi ini juga perlu ada dikritisi ya, karena yang kita bicarakan itu dibatasi dengan sebuah periodisasi tahun 1610 sampai tahun 1650. Tadi sudah ada muncul kesimpulan berkaitan dengan tanam paksa atau kultur stelsel. Coba untuk kesimpulannya kalau masih dimungkinkan, ambil dari periode yang 1610 sampai 1650, karena kultur stelsel itu sudah munculnya sudah tahun 1800-an ya. Itu perlu disesuaikan dengan periodisasinya. Nah, kemudian juga tema sesuai dengan tema tugas proyek ini adalah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maka kesan apa yang mau disampaikan oleh kelompok ini kalau masih memungkinkan juga ditampilkan. Seperti tadi Bapak juga sudah singgung, mungkin di sini berkaitan dengan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia menjadi daerah tujuan dari bangsa-bangsa Barat? Ini bisa kalian sampaikan di situ. Lalu bagaimana sebenarnya kenapa kita sebagai bangsa akhirnya yang dulunya bangsa Barat itu datang di Indonesia hanya cuman sekedar berdagang kok sampai kemudian dapat menguasai wilayah Indonesia. Apa yang bisa kita pelajari dari situ untuk sekarang ini ya, apa yang bisa kita pelajari dari situ. Atau di sini kalian juga bisa sampaikan pesan berkaitan dengan CC5 yang ada yang bisa dimunculkan. Daya juang apa sebenarnya yang perlu ditumbuhkan dalam diri bangsa Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Itu masukan mungkin tidak hanya untuk kelompok 3 ini, tapi mungkin juga nanti untuk kelompok 4, 5, dan 1, 2 ya. Terima kasih, itu dari Pak Agus. Mungkin Pak Jul menambahkan. Ya, well, sepertinya pamit tadi Pak Agus. Oh ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus. Semoga masih bisa diperbaiki ya Vanessa ya. Tadi ya oke, tetap semangat, masih ada waktu mengedit sedikit, tapi luar biasa, well done untuk kelompok 4 yang sepertinya sudah hampir 90% malah kurang
matematika dan penutup tadi dan memperbaiki IPS. Apakah masih ada dari Bapak Ibu tim teaching? Ada masukan lagi? Oke, silakan Pak Edi. Sorry. Sebenarnya karena ini proyek sudah jadi tadi ya. Kalau seandainya Pak Edi sampaikan, maksudnya kalau seandainya masukan Pak Edi bisa diterima atau mau dirubah karena ada merubah video, harus rekaman lagi. Tadi disampaikan, ini sebenarnya sudah umum tapi umum yang kurang tepat untuk Pak Edi. Ketika kalian tadi menyebutkan ada moh, hatta, moh, yamin, nah itu kan ganjil Pak Edi sebenarnya. Kita tahu sebenarnya kan nama itu disingkat sebenarnya namanya. Sebenarnya kan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Jadi menurut Pak Edi kalau namanya lebih bagus dengan disingkat. Itu saja. Ya, lalu untuk video-video, bukan video yang ditampilkan tadi video, lupa ketika memunculkan gambar ilustrasi, ya. Ketika memunculkan gambar ilustrasi jangan terlalu cepat dong. Baru sampaikan tuh, nongol hilang lagi. Belum sempat kita melihat, ya. Biar yang menikmati itu melihat dulu, lalu mencoba membayangkan apa yang baru disampaikan secara visual, terus kalian presentasikan itu kan dicermati dulu kan begitu. Jadi mungkin untuk edit videonya ketika memunculkan ilustrasi ya jangan secepat itu lah ya. Jadi biarkan aja muncul aja nggak apa-apa. Kita kan tidak mementingkan yang presentasi nongol terus, tapi kalau perlu malah ilustrasi yang penting tutupin aja ilustrasi yang bisa memperjelas supaya tidak menarik. Cuma kan tadi kan untuknya kecil-kecil semuanya ilustrasi, padahal ilustrasi kan penting banget tadi ya. Tadi masukannya. Tapi kalau seandainya mau dirubah silahkan. Kalau tidak, ini juga proyek sudah selesai. Dan tinggal menanyakan visualisasi itu masukan saja untuk kelompok ini dan juga kelompok lain. Jadi kalau seandainya terjadi seperti itu ya, jadi memunculkan ilustrasi tidak usah tergesa-gesa. Ya, munculkan lama, dijelaskan visual tadi, lalu jangan ngomong nongol, kita bicara lagi, nongol, hilang lagi. Ya itu saya kira kurang. Jadi malah gimana ya, malah aduh baru lihat udah hilang lagi. Seperti itu, kesannya tergesa-gesa aja. Kan editnya bisa dibuat lebih lama sedikit. Begitu supaya lebih enak aja di video presentasinya ketika dinikmati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, sama seperti Pak Eto, saya juga tadi dengarnya putus-putus. Tapi itu Vanessa dengar nggak tadi masukannya Pak Edi, Nak? Dengar sih, Miss, cuman agak kadang kurang jelas. Oh, tadi Pak Edi memunculkan apa ya Pak? Ilustrasi atau gambar anaknya ya Pak Edi? Ya, Gambar anaknya ya kayaknya. memunculkan ilustrasi gambar yang pas presentasi, terus itu ada ilustrasi gambar nongol nih. Ya, itu terlalu cepat. Baru sebentar langsung hilang. Durasi ilustrasinya diperpanjang. Itu akan lebih bagus. Ya. Cuma itu tadi, ini kan Pak Edi melihatnya ya, itu kan proyek udah jadi. Kalau mau direvisi, mau dirubah, silakan. Kalau tidak, toh sudah selesai kan, tadi udah dikatakan udah 100% gitu kan. Nah, tinggal edit penutup gitu kan. Kalau seandainya nanti masih memunculkan nama lagi, tolong jangan disingkat namanya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Jika masih memungkinkan ya Vanessa ya. Kalau masih memungkinkan bisa mengedit durasi ilustrasinya diperpanjang, silahkan. Tapi kalau sepertinya tidak sempat, ya kamu melengkapi yang belum saja tadi, perbaikan di IPS, lalu melengkapi untuk matematika dan penutup tadi, ya.
Oke, tetap semangat untuk kelompok 4. Well done. Semangat, luar biasa. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat dari kelompok terakhir kepada Jason, dipersilahkan. Halo, halo. Ya, halo Jason, jelas nak? Oke. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan Mister. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek akhir kami berupa video. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang fakta-fakta dari VOC, Verenigd Oostindische Compagnie. Di antara lain, Gubernur Jenderal, kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Persatuan Perusahaan Hindia Timur didirikan pada 20 Maret 1602. VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Yang pertama kali memimpin adalah Gubernur Jenderal Peter Both, 1610 sampai dengan 1614. Ia terkenal dikarenakan tujuannya yaitu memonopoli perdagangan antar pulau Hindia Belanda. Yang kedua adalah Gubernur Jenderal Gerard Reyne, 1614 sampai dengan 1615. Pada masa jabatannya, ia pernah mengirimkan salah satu kapalnya ke Laut Merah untuk memulai hubungan dagang dengan orang Arab. Yang ketiga adalah Gubernur Jenderal Lawrence Real, 1615 sampai dengan 1619. Dia diangkat saat VOC masih berkedudukan di Ternate, Maluku Utara. Setelah setahun berlalu, pada 31 Oktober 1617, Real menyatakan mengundurkan diri. Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon. Dia menjabat 2 periode, yaitu periode pertama yaitu 1619 sampai dengan 1623. Periode kedua 1627 sampai dengan 1629. Pada usia 31 tahun, tepatnya pada tanggal 18 April 1618, ia diangkat jadi Gubernur Jenderal. Akan tetapi, baru pada 21 Mei 1615, ia resmi memangku jabatan tersebut. Gubernur Jenderal Peter der Capetier, 1623 sampai dengan 1627. Mulai 1 Februari tahun 1623 hingga 30 September 1627, ia dilantik menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda kelima. Ia ikut serta dalam penakluran kota Jayakarta dan membangun kota Batavia. Gubernur Jenderal Jacques Pax, 1629 sampai dengan 1632. Pada awal kepemimpinannya, Batavia dikepung oleh sekitar 30.000 tentara Mataram.
Pengepungan tersebut berakhir tiba-tiba pada bulan November pada tahun yang sama. Setelah pengepungan, ia membangun kota Batavia kembali. Ia membangun parit di siling kota untuk memaksimalkan pelindungan. Gubernur Jenderal Henry Brouwer 1632 sampai dengan 1636. Pada awal 1632, dia menjadi bagian dari delegasi yang dikirim ke London untuk memperbaiki persetujuan antara Inggris dan VOC. Gubernur Jenderal Antonio van Diemen 1600 ke Indonesia dan berkembang sebagai hiburan dan penyemangat saat perang. Dampak VOC berdiri. Ekonomi. VOC menguasai komoditi-komoditi ekspor yang sesuai dengan permintaan dagang pasar di Eropa. Muncullah sistem dualisme, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Misalnya gubernur jenderal yang memimpin sebagai residen, yang memimpin keresidenan. Orang pribumi memimpin sebagai bupati, yang menjadi pemimpin kabupaten atau kota, dan dibantu oleh patih. Tersebarnya budaya seperti berpakaian, cara berbicara kepada kaum pribumi. Statistika. Dalam suatu penelitian terdapat pengolahan data statistika untuk mencari datanya genap adalah jumlah nilai yang paling banyak atau sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Jadi, ketiga ukuran pemusatan ini terdiri dari nilai rata-rata atau mean, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul, yang dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bekal untuk melakukan tahapan kegiatan analisis data. Setelah kita mengetahui rumus 4 tahun. Yang keempat, terdapat Gubernur Jenderal Jans Pieter Zoon mulai dari tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629, yaitu menjabat selama 4 tahun di periode 5 sampai 1650, yaitu selama 5 tahun. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, maka kita dapat mengurutkan masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu 1, 2, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 9, lalu dibagi 10, kita dapat menghitung rata-ratanya yaitu 4 tahun, modusnya ada. Was forced labor. It happened in 1808. It took place in Java Island. Herman Willem Daendels was involved in this moment. The moment occurred when Daendels told all the people to do forced labor. With roads from Anyar to Panarukan and built fortress for defense. During forced labor, it made the people miserable. It was take action beyond the human limit. Daendels was said to have paid work wages for the road building process. The first Governor General Herman Willem Daendels was born on October 21st, 1762 in Hatem, Gelderland, Netherlands. He died on May 2nd, 1818 in Elmina, Gold Coast in what is now Ghana. Reporting from Britannica, Daendels was appointed Governor-General of Colonial and Control Asia in 1807 by Louis Bonaparte, who was then King of the Netherlands. He began ruling in 1808 and served for 3 years until 1811. The highway is bordered by a layer of rock on two sides so as not to be rolled by the flowing water. Every 1,506.9 meter is marked in the form of stone pillars. The pole serves as a sign to facilitate road maintenance and repair. The development was then called Jalan Raya Pos or Growth Postway. Aku Musik Keroncong dimulai pada abad ke-16 ketika para pelaut dan budak kapal dari kerajaan Portugis datang ke kota-kota pelabuhan di Indonesia dengan membawa alat musik yang bernama fado. Kehadiran fado dari para pelaut vokalis. Kita keroncong kecil, juga nama musiknya, berasal dari bahasa Portugis Braguin, abad ke-19.
Setelah mengalami evolusi yang panjang, sejak kedatangan orang Portugis di Indonesia 1522 dan pemukiman para budak di daerah Kampung Tugu tahun 1661. Dan ini merupakan evolusi awal musik keroncong yang panjang, 1661 sampai 1880. Hampir 2 abad lamanya, namun belum memperlihatkan identitas keroncong yang sebenarnya dengan suara cerong-cerong-cerong, sehingga boleh dikatakan musik keroncong belum lahir tahun 1661, 1920 sampai 1960. Terus dilanjutkan dengan keroncong modern 1960 sampai 2000 dan keroncong milenium yaitu 2000 sampai saat ini. Sampai saat ini musik keroncong masih terus Paling enak si mangga udang, jiwa manis indung disayang. La 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 Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Cabai rawit di pohon ara, gak punya duit, pokoknya keren. Kedondong, matang dibanting, rambutnya gondrong, rambut tergunting. La 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 paling enak si orang bujang, jiwa manis indung disayang. La 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 pulanglah pagi, kagak dilarang. Satu-satu, si Yuri pandan, baju satu, kering di badan. Bersih males, di atas garong, ngopi segelas, ngaku separoh. La 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 lagulah ini penghibur diri. Cikini, gondang dia, yang punya bini, nongkrong di rumah. Buah nangka dan buah gendang, masih berjangka, boleh begadang. Sekian. Well done, grup 5. Ya, luar biasa. Aduh, musiknya asik banget nih. Miss sampai goyang-goyang. Mantep banget musiknya. Luar biasa. Aku boleh jelasin dikit gak, Mem? Silahkan, Jason. Jadi untuk video app IPS itu udah jadi sebenarnya, tapi ada yang mau direvisi lagi. Untuk bahasa Inggris itu aku salah upload mungkin, aku lupa upload yang setelah direvisi gitu. Ini sudah ada revisinya, jadi aku upload ulang ntar. Nah, kalau untuk MTK sudah fix. Untuk SBK yang penjelasan sudah fix juga, yang musik juga sudah. Sudah? Iya. Oke, well done. Kelompok 5 ya. Tadi informasi dari Jason untuk IPS dan bahasa Inggris ya, yang nanti ada sedikit perbaikan karena salah mengupload. Oke, nggak apa-apa. Semoga masih sempat ya, masih ada waktu. Oke, terima kasih kelompok 5. Dari Bapak Ibu tim teaching, apakah ada feedback? Dipersilahkan. Halo. Ya, silakan Pak Agus. Terima kasih. Ini kelompok 5, kelompok yang paling menghibur sepertinya ya. Bapak tadi dengar ada
Cikini digundang dia tadi apa? Yang punya istri tetap di Oh rumah. iya. Punya bini, Miss. Agus Oh, yang punya bini, ya. ya. Wah, Lore Nicole luar biasa nyanyinya. Ya, baik. Untuk kelompok 5 sudah ini oke ya. Karena paling sering konsultasi sama Bapak khususnya tentang IPS. Udah bagus ya. Cuman sekali lagi kalau masih dimungkinkan ya jas merahnya kalau bisa disampaikan pesan-pesan apa yang mau disampaikan dalam tugas proyek ini. Tapi udah bagus lah, udah lumayan ini lengkap untuk jawabannya. Kemudian tadi di dalam bahasa Inggris itu menjelaskan tentang Daedalus ya, pemerintahan kolonial zaman Daedalus itu sudah tahun 1800 ke atas, 1800-an itu. Kalau untuk bahasa Inggris mungkin tidak masalah ya, cuman karena awalnya itu IPS yang menjelaskan periode 1610 sampai 1650, apakah ini pas atau tidak Bapak kurang tahu untuk bahasa Inggrisnya. Tapi untuk secara umum luar biasa untuk kelompok 5 ini. Itu aja dari Pak Agus ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada feedback? Saya Miss. Ya, silakan Bu Erna. Terima kasih waktunya. Untuk Jason dan kawan-kawan ini luar biasa ya, menghibur sih. Yang lain tadi, yang keempat yang lain juga keren-keren ya. Karena ini sudah jadi kompilasinya terlihat dan sangat luar biasa. Walau jarak antara Jakarta Lahat, tapi hasil keroncongnya itu sangat menarik gitu ya. Mungkin Pak Edi nanti bisa menyampaikan itu yang ahli musik. Nah, terkait beberapa hal, masukan tidak hanya di kelompok 5, bahwasanya memang nanti bisa diharapkan di awal itu ada perkenalannya ya. Misalnya saya dari kelompok 5 gitu ya, anggota kelompoknya siapa, ada fotonya, ada namanya. Mungkin sebenarnya udah ada Bu di awal, cuman tadi kita emang nggak tampilin supaya itu buat nanti pas presentasi aja Bu. Tapi itu udah ada ya Nicole kelompokmu ya? Ya. Bagus lah, bagus, good ya. Karena kan kalau itu lihat di bagian awal perkenalan tentu saja menjadi gambaran yang akan presentasi ini ya gitu ya. Itu keren. Berarti yang kelompok Nicole sudah, yang kelompok yang lain harapannya juga sudah ya. Nanti bisa ditambahkan minta foto Bapak Ibu advisor-nya. Jadi untuk dokumentasi ya, untuk dokumentasi bahwa produk ini, anggota kelompoknya ini, Bapak Ibu pendampingnya nanti bisa ditambahkan di situ ya. Oke, good. Berikutnya, anak-anak usul juga, karena terkait kalian mengerjakan proyek ini, ada sebuah pertanyaan mendasar yang dari Bapak Ibu tim teaching ini yang memastikan untuk adanya jawaban itu dari kalian mengerjakan proyek adalah sepertinya nada-nada pertanyaan Pak Agus ya, bahwa di pertanyaan mendasar, kalau Ibu boleh ingatkan kembali, belajar dari pengalaman sejarah bagi bangsa Indonesia di zaman kolonial, bagaimana kita, bangsa Indonesia, menghadapi berbagai tantangan di zaman ini, khususnya masalah pandemi yang melanda di bangsa Indonesia. Nah, terkait kalian itu tayangan video, kemudian jawaban-jawaban itu dari deriving question, mungkin bisa ditambahkan di sisi akhir, di kesimpulan. Itu ada di awal, Bu. Kalian ada di awal tadi. Cuma kita emang nggak tampilin bagian pembukaannya. Oke, good. Berarti terkonfirmasi ya, Ibu Erna, bagus Nicole. Atau Ibu mau kita tampilin sekarang? Boleh, nggak apa-apa. Kan nanti kesimpulan dan
jawaban dari pertanyaan mendasar itu masing-masing kelompok pasti beda ya. Ibu hanya mau sarankan yang itu, ingatkan karena dari tadi saya simak belum muncul ya. Silakan Nicole. Agak lama juga ya Nicole ya. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, Suster, Mem, Mister, dan teman-teman di Jakarta dan Lahat. Kami dari kelompok 5 dan nama saya Jason Tanujaya dari SMP Santo Yosef Lahat. Laurencia Nicole dari SMP Tarakanita 2. Abel Vida Maharani dari SMP Santo Yosef Lahat. Dan Julian Dasono dari SMP Tarakanita 2. Hari ini kami ingin mempresentasikan PJBL dengan tema Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah di masa pandemi. Jarak antara Jakarta Lahat tidak membuat kita lupa akan sejarah yang telah terjadi. Konsep yang kami buat untuk proyek kami adalah video yang kami namai Bincang Collab Jakarta Lahat. Maka dengan adanya Bincang Collab Jakarta Lahat diharapkan tidak ada perbedaan dalam pembelajaran PJBL antara sesama yayasan Tarakanita ini. Video ini menunjukkan bahwa kita semua dari daerah yang berbeda, tapi masih bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lain melalui online. Jadi, pandemi dan jarak bukan penghalang untuk kita bekerja sama dan mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, karena kita semua merupakan putra-putri Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Dari video kami, kita semua bisa mengenal Gubernur Jenderal yang memerintah di masa Hindia Belanda pada 1610 sampai dengan 1650. Kebijakan serta dampak yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Kita juga bisa mengetahui rata-rata, modus, dan range masa jabatan Gubernur Jenderal dari tahun 1610 sampai 1650. Tidak hanya itu, kebijakan serta dampak yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Kita juga bisa mengetahui rata-rata, modus, dan range masa jabatan Gubernur Jenderal dari tahun 1610 sampai 1650. Tidak hanya itu, kita juga bisa menceritakan kembali sejarah penting pada masa kolonial Hindia Belanda dalam bahasa Inggris. Selain mengetahui sejarah pada masa Hindia Belanda, kami semua juga bisa memainkan alat musik yang penggunanya sama seperti pada masa Hindia Belanda dan menyanyikan lagu keroncong untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan sejarah ya. Seperti tema kita ini, Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, Nicole, good. Itu yang Ibu Erna konfirmasi, ternyata luar biasa ya, ikutin arahan dan ikutin masukan dalam proses. Untuk kelompok yang lain, semoga hal ini yang belum ya, itu bisa ditambahkan. Terima kasih Miss Vina untuk tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Erna sudah mengingatkan juga ya. Untuk kelompok yang lainnya 1 sampai 4 tadi yang sudah menampilkan, mungkin juga menjadi kejutan di sesi penilaian, atau kalaupun memang belum, jangan lupa menambahkan untuk menjawab pertanyaan panduan. Ya, terima kasih sudah diingatkan oleh Bu Erna. Untuk Bapak Ibu tim teaching yang lainnya, apakah masih ada feedback? Sudah cukup jelas kah? Oke, dari Pak Agus sudah kasih jempol, berarti yang lainnya sudah oke. Ya, kembali di sini misalkan bacakan tadi untuk kelompok 1 diharapkan untuk berkonsultasi mengenai tadi jawaban matematika dengan Bu Clara. Untuk kelompok 2 masih melengkapi untuk lagu daerah. Kelompok 3 juga masih mengedit lagu daerah dan jika memungkinkan menambahkan ilustrasi. Untuk kelompok 4
masih mengedit untuk matematika, penutup, dan sedikit perbaikan IPS. Dan untuk kelompok 5 tadi dari Jason menyampaikan akan memperbaiki bagian IPS dan bahasa Inggris. Tetap semangat, masih ada waktu. Lalu sedikit Miss akan mengingatkan kalian mengenai penilaian nanti, assessment. Sebentar Miss share screen. Apakah sudah muncul anak-anak? Udah, Miss. Oke. Mengingatkan kembali untuk jadwal presentasi penilaian kalian yang nanti akan kita laksanakan pada hari Kamis 20 Mei dan kita akan mengawali dari kelompok 1. Terjadwal di sini dari pukul 9, setiap kelompoknya mempunyai waktu 30 menit untuk mempresentasikan produk PJBL-nya. Jadi masih ada waktu, pastikan beberapa hari ini kalian latihan presentasi, upayakan waktu kalian presentasi tidak lebih dari 30 menit, diatur pembagian tugasnya, dan kita nanti akan mengawali pukul 9 sampai 9.30 untuk kelompok 1, 9.30 sampai pukul 10 kelompok 2, pukul 10 sampai 10.30 kelompok 3, lalu kita akan break sebentar 30 menit, dilanjutkan pukul 11 sampai 11.30 kelompok 4, dan 11.30 sampai pukul 12 siang akan waktunya presentasi kelompok 5. Ya, semoga dapat dipersiapkan dengan baik. Untuk jadwal nanti akan kembali Bapak Ibu advisor men-share ke grup-grup kelompok kalian. Semoga ini bisa jadi reminder kalian dan mengatur jadwal untuk mempersiapkan kekurangan-kekurangan atau yang belum dilengkapi tadi di produk final kalian. Lalu untuk produk yang sudah final, sudah jadi atau linknya untuk kalian yang sudah mengupload di YouTube tadi mungkin terlalu panjang, jadi kalian uploadnya di YouTube, mohon dimasukkan ke dalam portal PJBL kita, ya. Cuma tadi Miss cek untuk yang tagihannya belum bisa diklik atau mengupload, nanti akan Miss sampaikan kepada Pak Dwi. Tapi untuk yang sudah jadi, sudah final, silakan upload di portal sekolah, portal PJBL Lintas Wilayah. Linknya juga sudah diberikan kalau tidak salah dari semalam. Dari rangkaian kegiatan monitoring kedua hari ini, di bagian bawahnya itu ada informasi link PJBL Lintas Wilayah. Jadi pastikan kalian sudah upload, sudah siap di sana. Saat kalian, oke, Bu Erna sudah men-share lagi linknya. Oke, di chat, boleh di copy, kalian simpan linknya. Dan nanti Bapak Ibu advisor mohon bantuannya juga untuk di-share ke kelompok masing-masing. Pastikan sudah kalian upload di sana produk finalnya, sehingga saat nanti kalian presentasi, jika ada kendala atau gangguan jaringan, kami Bapak Ibu tim teaching bisa membantu untuk men-share screen apa yang sudah kalian siapkan. Ya, oke, itu saja sedikit pengarahan mengenai untuk presentasi penilaian. Sekarang kita masuk ke sesi penguatan dan penutup. Untuk penguatan kali ini, apakah dari Pak Eto atau Bu Win boleh menyampaikan? Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Bu Win. Masih tutup kamera, mungkin masih sibuk Ya, ya. mungkin masih di yang acara nasional kali Pak. Baik. Terima kasih Miss Vina, Bapak Ibu, anak-anak hebat, luar biasa pagi ini. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berlalu, masih sangat berdampak untuk kehidupan kita, tidak hanya kita ya, tapi di seluruh dunia. Dan tetap saja di dalam situasi yang seperti ini kita masih bersyukur. Antara lain adalah kita bisa melanjutkan atau melangsungkan pembelajaran yang bermakna. Pagi ini dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah berupaya untuk belajar memberi makna, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Besok pada Kamis nanti adalah saatnya Anda, anak-anak yang hebat, akan mempresentasikan
produk PJBL. Sebagaimana tadi sudah diingatkan oleh Bu Erna, tentu saja ini menarik, terutama untuk saya, akan bertanya secara lisan, mungkin random ya, kepada anak-anak untuk dijawab juga secara lisan, tidak hanya melalui rekaman gitu ya. Bagaimanapun pertanyaan mendasar itu sebenarnya dimaksudkan oleh Bapak Ibu untuk menggali insight atau kebermaknaan dari sebuah proses belajar itu sendiri. Jadi ini sebenarnya sebuah hasil dari interaksi proses kognitif bernalar Anda yang terjadi baik di dalam diri Anda sendiri maupun dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru dan sebagainya. Nah, proses berpikir itu harusnya melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran dalam rupa pengetahuan yang baru. Pengetahuan baru itu sebenarnya sederhana sekali, yaitu bagaimana kita menuangkan ide kita, pendapat kita melalui sebuah alur pikir yang sistematis. Secara sederhana ya, sesuai dengan level kalian di jenjang SMP. Nah, ini sangat penting sekali untuk Anda dalam proses belajar, karena itu akan memberikan bekal dan kita sebut sebagai pembelajaran bermakna itu sendiri. Terima kasih banyak untuk anak-anak, baik dari Lahat maupun dari Jakarta. Sungguh luar biasa ya, kalian pasti happy, bahagia, senang. Selain belajar juga bertemu dengan teman-teman. Dan juga tentu saja terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat mewakili wilayah Jakarta dan juga Lahat, Bu Win, ada Bu Diah juga ya. Mereka mungkin belum sempat hadir, tetapi semoga di hari Kamis bisa hadir dan memberi penguatan kepada Anda semua. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu guru dari Lahat yang cakep-cakep, cantik-cantik, dan tidak kalah pula dari SMP Tarakanita 2 ya. Terima kasih banyak untuk Ibu-Ibu Koordinator, Miss Vina dan Bu Clara. Thank you, selamat pagi, selamat belajar. Oke, terima kasih Pak Eto ya, diingatkan Pak Eto tadi untuk jangan lupa pengetahuan baru, kebermaknaannya apa nanti disampaikan. Nah, itu udah ada sedikit bocoran nih apa yang akan ditanyakan nanti. Jadi kalian bisa siapkan dari sekarang. Kalian bisa diskusikan, kalian bisa sampaikan argumen kalian, pendapat kalian, belajar untuk terbuka, berkritis, dan berkomunikasilah dengan baik dan lancar ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat, terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah menyampaikan produk, sedikit bocoran dari final produk kalian. Luar biasa hari ini kami Bapak Ibu benar-benar amazed ya. Terkhusus Miss amazed banget, kalian bisa menciptakan game yang menarik, sudah siap dengan video, musiknya juga sudah oke. Nah, masih ada waktu 3 hari untuk mempersiapkan lebih maksimal lagi dan latihan presentasi. Tetap semangat. Oke. Langsung saja kalau begitu kita ke bagian penutup. Kita tadi sudah buka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mohon bantuan dari SMP Santo Yosef untuk menutup dengan doa. Mohon bantuannya Bu Clara, siapa? Minta bantuan ke Kesia, bisa Ke? Bantu doa bisa Ke? Baik, Bapak, Ibu guru dan teman-teman, saya akan memimpin doa secara umum. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Keza. Ya, terima kasih Bu Clara. Oke, untuk menyemangati kita masih ingat kan jargon PJBL kita ya. Misalkan pimpin ya. PJBL. Always better. Oke, sekali lagi. PJBL. Always better.
Salam Tara Kanita. Satu Satu hati. Satu hati. Kanita. Tara Kanita. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Selamat melanjutkan persiapan. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu. Atau Miss Tina dan Bapak Ibu. Ya, Bu Win, terima kasih sama-sama. Bisa ikut. Oke, kami ikut ya Bu. Ya. Kami jam berapa? Kami jam 9 kalau nggak salah. Oh iya. Karena jam 1 kan kita ada acara ya. Oh jam 9. Ya, Iya. baik. Ya. Jam 1 sampai jam 5 sore ya. Ya. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Oke.